Oke, kita mulai aja ya ininya ya. Sebelum kita mulai, semoga kita dulu semoga yang kita pelajari boleh bermanfaat, bisa lancar semua, khususnya teman-teman R2 yang mau ujian ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, amin. Ini saya share screen ya, coba sambil ini semoga kelihatan. Udah kelihatan belum ya di share screen-nya ya? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Nah, kita mulai ya. Jadi nanti rencananya apa namanya untuk yang onco ini nanti ada 3 sesi ya. Nanti di sana ada 3 sesi. Terus habis itu untuk yang satu lagi nanti ada trauma nanti. Jadi apa namanya terkait neurotrauma kan kemarin belum ini. Jaga-jaga kalau nanti ada yang dapat neurotrauma buat ujian. Recording in progress. Oke, apa namanya? Ini nanti kita mulai dulu. Nanti ku share juga bahan-bahannya. Nanti kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, pas itu langsung aja ya jadinya ya. Recording in progress. Oke, kita mulai aja. Yang pertama terkait dengan tumor otak ya. Jadi tumor otak ini dia memang massa intrakranial yang tumbuhnya abnormal. Etiologinya bisa ada yang primer, ada yang sekunder ya, bisa jin atau ganas. Kemudian tentunya diagnosisnya dari anamnesis, pemeriksaan neurologis, imaging, kemudian diagnosis PA dan juga sitologinya. Gejala dan tandanya juga ada yang asimptomatik atau simptomatik, tergantung dari ukuran, lokasi, laju, dan juga tumbuhan tumornya. Kemudian terkait dengan apa namanya ada invasi lokal, kompresi sekitar, dan juga tanda-tanda peningkatan TIK-nya gitu. Nah, kemudian berdasarkan epidemiologi yang paling banyak adalah glioma, kemudian meningioma, adenoma hipofisis, neurolenoma, kemudian metastasis sampai dengan pembuluh darah. Nah, terkait dengan faktor penyebabnya sendiri, ini abnormalitas gen yang masih belum diketahui dengan pasti ya. Kemudian faktor genetik yang diturunkan, kemudian juga ada kerusakan genetik, faktor resikonya ada umur, radiasi, kemudian juga ras berpengaruh, bahan-bahan kimia, kemudian faktor herediter, kemudian transplantasi organ, obat imunosupresan, dan juga virus. Nah, ini yang sering pernah jadi pertanyaan juga. Jadi, kapan sih timbulnya gejala itu? Jadi, timbulnya gejala itu ketika terjadi pendesakan ketika ukuran tumornya itu mencapai 40 gram, seperti itu. Kemudian gejalanya juga bisa berkembang dalam beberapa hari sampai beberapa minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Nah, ini kita hari ini lebih fokus ke arah manifestasi-manifestasi klinis dan juga terkait sedikit review anatominya supaya teman-teman nanti bisa paham lebih lanjutnya ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang dapat ujian onco juga nanti untuk teman-teman yang R2 nanti atau yang trauma ya nanti bisa diskusi sama saya untuk koreksi kasusnya. Kemudian kalau yang lainnya sesuai dengan pembagian yang ada kemarin. Oke, kemudian ini terkait dengan nyeri kepala, ada peningkatan TIK, kejang, dan juga ada defisit neurologisnya. Dan ini patogenesisnya bagaimana sih kira-kira bisa timbul gejala-gejala peningkatan TIK itu. Jadi mulai dari ada nyeri kepala, kemudian mobil udem tanda-tanda peningkatan TIK, kemudian juga ada herniasi, kemudian muntah proyektil, gangguan kepribadian sampai hidrosefalus. Nah, kita sedikit review. Jadi ada hukum Monro-Kelly ya. Hukum Monro-Kelly ini ketika terjadi perubahan dari tekanan intrakranial yang mana yang harus ada secara intak itu adalah dari parenkimnya, kemudian dari darah dan juga dari LCS-nya. Jika ada salah satu yang berubah, maka salah satunya itu harus menyesuaikan. Nah, ini yang harus diperhatikan terkait dengan kompensasinya. Kemudian ada yang namanya Hagen-Poiseuille, ini juga buat teman-teman R1 juga. Jadi tekanan ini sebanding dengan panjang jaringannya, kemudian berbanding terbalik dengan jari-jari. Jadi kalau misalkan jari-jarinya itu semakin kecil, justru tekanannya akan semakin besar. Nah, kemudian kita juga harus ingat lagi terkait dengan autoregulasi cerebral. Jadi autoregulasi cerebral ini berpengaruh pada cerebral blood flow ya. Itu adalah keseimbangannya antara energi atau oksigen supply dan juga oksigen expenditure-nya. Jadi pengeluarannya dan juga dari supply-nya.
Dimana pengeluaran energinya ini, nah 55% itu untuk energi aktivasi, dan 45% itu untuk proses metabolisme basal. Jadi glukosa ini substrat utama pada otak orang dewasa yang normal. Nah, kemudian ini terkait dengan neurovascular unit. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana perisit ini bisa menstabilkan dari hubungan antara sel-sel endotel melalui kontak yang adekuat ya antara satu sel dengan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian ini review sedikit bahwa normal cerebral blood flow itu adalah 50 ml per 100 gram per menit dengan cerebral perfusion pressure-nya 60-80 dengan normal ICP-nya adalah 5-10 mm air aksa ya. Nah, ini yang sini terbarit biasanya. Jadi CPP itu adalah MAP dikurangi ICP. MAP itu 1 sistol ditambah 2 diastol dibagi 3, yang mana MAP ini rumus dari cardiac output kali systemic vascular resistance ditambah cerebral venous perfusion-nya kayak gitu. Kemudian R-nya ini tadi tergantung dari beberapa faktor ya, dari faktor myogenik, kemudian dari faktor metabolik dan juga faktor endotel yang juga berpengaruh pada pasien-pasien kita. Nah, ini autoregulasi cerebral itu definisinya tadi kemampuan untuk kompensasi, di mana cerebral blood flow itu tetap konstan, walau ada perubahan pada tekanan darah. Nah, otak yang sehat itu, utamanya dia diameter arterinya kan berubah dalam waktu 30 detik sampai 2 menit, buat secara aktif dia bisa mengontrol cerebral blood flow-nya ini tadi. Jadi kalau CPP-nya meningkat, terjadi vasodilatasi, efek myogenik dari otot kepala pembuluh darah. Nah, ini yang berpengaruh vasodilatasi. Nah, vasodilatasi ini dipengaruhi oleh peningkatan tekanan karbon dioksida. Jadi ini sebenarnya merupakan satu alasan kenapa nyeri kepalanya kok memburuk pada pagi hari pada pasien-pasien dengan SOP cerebri. Kemudian kalau misalkan yang berpengaruh pada vasokonstriksi itu ada penurunan dari karbon dioksida seperti itu. Kemudian kalau misalkan peningkatan dari CPP atau perfusion pressure-nya justru dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Kira-kira seperti itu, nanti bisa teman-teman baca lagi. Nah, tadi faktor-faktor yang berpengaruh, ada yang myogenik, ada yang metabolik, ada yang neurogenik, dan juga ada reaktivitas dari endotel pembuluh darah. Nah, ini tadi, jadi 130-190 liter dari volume yang ada di intrakranial, itu 15% itu ada di arteri, 40%-nya vena, kemudian 45%-nya ada di mikrosirkulasi. Nah, ini peranan dari sistem vena dalam regulasi dari tekanan intrakranial ya. Biasanya bisa ada penyebab-penyebab misalkan ada terkait dengan hidrostatik atau ortostatik, terkait dengan servikal, kemudian juga terkait dengan penyebab-penyebab intrakranial, torakal dan juga abdominal kayak gitu. Oke, kemudian ini peningkatan TIK ya. Salah satunya juga ada dari udem cerebri, kemudian juga dari efek-efek massa seperti itu yang berpengaruh. Nah, ini gejala-gejala peningkatan TIK-nya. Biasanya ada yang disebut sebagai trias casing ya. Jadi terjadi peningkatan tekanan darah yang diikuti dengan bradikardi dan juga diikuti dengan bradipno seperti itu. Oke, kemudian untuk yang lainnya juga ada tanda-tanda babel udem, kemudian bisa terjadi nervus 3 dan nervus 6, kemudian tanda-tanda yang mungkin ada false sign, istilahnya seperti itu. Nah, tadi nyeri kepalanya berdenyut, intermiten, biasanya semakin nyeri pada pagi hari, dengan bersin mengejan dan juga batuk semakin memberat. Nah, ini definisi nyeri kepala, jadi terjadi ketidaknyamanan di antara orbita sampai ke oksiput, dari struktur-struktur peka nyeri. Nah, ini adalah struktur-struktur peka nyeri yang biasa ditanyakan ya. Jadi peka nyeri intrakranial ada sinus venosus, kemudian vena kortikalnya, kemudian arteri, kemudian ada arteri dural, kemudian ada basis kranii, nervi-nervi kraniales, kemudian kalau yang ekstrakranial ada kulit, ada otot, kemudian ada orbita, telinga, dan juga gigi dan gusi yang berpengaruh di sini. Nah, kemudian kita mengingat bahwa di tahun 2003 itu sebenarnya ada red flag yang disebut sebagai SNOOP, gejala sistemik, kemudian ada gejala-gejala neurologis, kemudian onset, kemudian terkait dengan usia, ya, kemudian juga ada riwayat nyeri kepala sebelumnya. Nah, kemudian seiring bertambahnya waktu di tahun 2019 itu dikenal yang namanya ada orange flag. Jadi kalau red flag ini dia adalah potongan-potongan informasi yang memicu kita untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada pada pasien-pasien kita. Nah, kemudian kalau misalkan orange flag ini juga memang ada tapi tidak memicu, sebetulnya hanya sekedar merangsang kita untuk bisa melakukan pemeriksaan tambahan seperti itu.
Nah, ini contoh-contohnya di ICU. Nah, kemudian seiring bertambahnya waktu di tahun 2010 itu dikenal sebagai SNOOP-10. Jadi, kalau nanti ada pertanyaan ya, biasanya dokter bedah suka nanya. Jadi SNOOP-10 ini adalah kondisi di mana kita curiga bahwa suatu nyeri kepala itu adalah nyeri kepala sekunder. Jadi tidak hanya SNOOP saja, tapi SNOOP-10. Nah, penjelasannya itu ada di sini ya. Jadi terkait dengan apa namanya P yang 10 yang lainnya. Kalau misalkan ini kan jelas ya gejala sistematik, kemudian riwayat neoplasma, gangguan defisit neurologis, onsetnya mendadak, kemudian juga ada usia yang lebih tua kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang P-nya 10 tadi apa aja? Ini misalkan ada perubahan-perubahan dari pola nyeri kepalanya, berhubungan dengan posisi ya, kemudian dipengaruhi oleh misalkan adanya apa namanya batuk, bersin atau latihan ya. Biasanya ini kondisi-kondisi yang berpengaruh misalkan ada malformasi di fossa posteriornya, kemudian papil udem dan sebagainya sampai penggunaan painkiller yang berlebihan. Jadi dikenal sebagai medication overuse headache. Nah, ini kalau misalkan dari ICHD-3, jadi kriteria nyeri kepala pada tumor otak itu harus memenuhi kriteria A sampai D ini tadi, seperti itu. Nah, kemudian ini sama, jadi nyeri kepala itu dikatakan klasik. Kalau pada tumor itu gimana? Memberat pada pagi hari, mual muntah, kemudian intensitasnya bertambah sepanjang hari, eksaserbasi ketika dia berbaring, menunduk, batuk, atau mengejan. Biasanya kalau misalkan nyerinya di frontal, ini pada tumor-tumor yang ada di supratentorial dan ada di skull base. Kalau di occipital, pada tumor-tumor yang sifatnya di infratentorial biasanya. Nah, kemudian nyerinya ini biasanya dalam, kemudian jarang yang berdenyut biasanya. Kadang seringkali etching atau bursting ya, seperti kayak menekan gitu. Kalau misalkan unilateral biasanya sisi dengan tumor, tapi lokasinya ini tidak bisa memprediksi lokasi tumor ya. Jadi karena adanya nyeri yang sifatnya menjalar, jadi nggak bisa. Nanti patofisiologinya bisa ada tekanan atau traksi di area yang pekan nyeri, kemudian misalnya traksi pada vena kayak gitu ya, kemudian juga ada penekanan lokal, kemudian ada sensitisasi sentral. Sensitisasi sentral ini karena iritasi yang berkepanjangan di situ, kemudian ada efek-efek pronoseptif ya, pronoseptif dari tumor, kemudian agen-agen inflamasi kayak gitu-gitu, sampai ada disfungsi dari sensitisasi sentral sendiri. Nah, kemudian ini tadi macam-macam penyebabnya tadi sama. Nah, kemudian kenapa dia seringkali memburuk pada pagi hari? Jadi karena selama tidur itu tekanan karbon dioksida di arteri cerebral itu akan meningkat, jadi akan mengakibatkan peningkatan dari cerebral blood flow. Seperti tadi yang disampaikan tadi yang memicu terjadinya vasodilatasi, sehingga akan terjadi peningkatan dari TIK seperti itu. Kemudian ini yang menyebabkan terjadinya early morning pain kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dia dengan tumor yang dengan pertumbuhan yang cepat di fossa posterior atau di midline atau intraventrikular ini juga akan nyeri kepalanya terasa lebih nyata. Kemudian tadi karena beberapa pengobatan juga bisa memicu dari nyeri kepala, kemudian kadang-kadang juga ada post surgical headache ya pada kasus-kasus yang post craniotomy. Kemudian juga ada acute radiation encephalopathy ya, jadi pada permulaan dari radioterapi itu bisa terjadi encephalopati karena radiasinya. Kemudian juga ada komplikasi lanjutan, nanti akan kita bahas di belakang, terkait dengan SMART, itu stroke like migraine attacks after radiation therapy. Nah, kemudian dengan temozolomid itu ternyata bisa menyebabkan nyeri kepala sampai 25% pada pasien. Manajemennya kita biasanya nyeri pada tumor itu akan membaik setelah operasi, tapi didasarkan pada tumor yang mendasari juga ya. Kemudian kita juga harus hati-hati terkait dengan medication overuse headache yang harus kita perhatikan. Ini contoh-contoh pemberian steroid, nanti kan kita bahas juga di belakang. Kemudian kalau pada brain metastasis memang radioterapi paliatif ini yang bisa mengurangi nyeri kepala. Oke, kemudian terkait dengan muntah, biasanya ada muntah proyektil, ada papil udem dan papil atrofi. Kelihatannya double, bisa ada kejang, kemudian bisa ada gangguan perilaku dan juga gangguan kesadaran. Nah, ini muntah proyektil ya. Jadi ketika ada tekanan intrakranial yang meningkat, akan merangsang reseptor tekanan di situ, kemudian merangsang pusat muntah di formasi reticularis yang ada di dorsolateral, sampai akhirnya pasien itu bisa mengalami muntah, kira-kira kayak gitu. Oke, kemudian ada tanda-tanda herniasi awal ya tadi ya, seperti yang sudah kita bahas yang dikenal sebagai triad casing. Nah, kemudian ini ada yang dikenal sebagai false sign atau tanda lokal yang tidak sesuai dengan letak tumor. Ini biasanya ada kelumpuhan dari refleks cranialis 346, kemudian bisa refleks patologisnya kok positif di dua-duanya, ada gangguan perilaku atau gangguan endokrin, sampai terjadinya encephalomalacia. Nah, kira-kira kenapa kok bisa terjadi false sign ini ya, teman-teman? Kalau ditanya.
kok bisa sih refleks patologisnya kok bisa positif di dua-duanya kayak gitu. Kenapa kira-kira? Kecepatan apa enggak ya kira-kira ini ya? Halo? Tidak, Pak. Karena pendesakan tumor atau edemnya, Pak. Betul ya. Karena pendesakan tumor atau karena udemnya ya. Ini masih bisa diikuti ya teman-teman ya, nggak terlalu cepat kan ya? Aman, Pak. Aman ya, oke. Kita lanjut ya. Nanti kalau misalkan kecepatan atau ini bilang aja ya. Jadi biar apa namanya bisa dapat juga sekaligus teman-teman belajar. Nah, ini sindrom lupus yang klasik ya. Biasanya kalau frontal ya tentunya berhubungan dengan kepribadian. Kita kemarin dulu sudah belajar tentang anatominya masing-masing lupus ya. Terus bisa kehilangan ingatan, suasana yang labil, kemudian inkontinensia urin karena ada puntin mixturation center dan sebagainya di situ ya. Kemudian dari lobus temporalnya, kemudian dari lobus parietal ya. Kalau temporal biasanya dengan pendengaran. Kemudian ada quadrantopsia homonym yang superior ya, jadi pie in the sky, jadi kayak roti pie di langit gitu ya. Kemudian kalau yang inferior itu dia ada di lobus parietal, quadrantopsia homonym yang inferior atau pie in the flower. Kemudian kalau misalkan hubungannya dengan menulis ya gitu-gitu ya, dengan sensor bisa di parietal. Kemudian kalau yang occipital hubungannya dengan gangguan visual ya kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat lagi di sini nanti ya. Kalau misalkan apa namanya? Nah, ini apa namanya? Ada agnosia, ada akalkulia, agrafia, kemudian ada alokiria di lobus dominan. Dikenal sebagai sindrom apa? Agnosia, akalkulia, agrafia, kemudian ada alokiria ya, bingung antara kiri kanan itu ya. Di lobus parietal dominan. Sindrom Gershman ya, sindrom Gershman. Oke. Ini yang apa namanya? Juga sini tanya. Dulu saya waktu ujian R2 itu saya dapetnya meningioma ya. Kan kocokan biasanya kalau ujian R2 itu. Nah, jadi pertanyaannya itu justru ya seputar anatomi ini. Kalau misalkan teman-teman dengar rekaman waktu saya ujian. Seperti itu. Nanti kalau mau baca, kita review sedikit ya. Jadi, serabut kortikospinal itu dia timbul sebagai akson dari sel piramid ya. Sepertiganya berasal dari korteks motorik primer, kemudian sepertiganya berasal dari korteks motorik sekunder, dan sepertiganya lagi dari area parietalis. Jadi 2/3 dari serabut kortikospinal itu timbul dari gyrus presentralis, dan sepertiganya itu timbul dari gyrus postsentralis. Kira-kira gambarnya seperti itu. Tentunya bervariasi. Tadi sudah dijelaskan kalau misalkan ada pendesakan atau udem, nah itu dia bisa menyebabkan terjadinya cosine. Nah ini defisit motorik ya, biasanya manifestasinya mungkin halus, tidak dirasakan terganggu, kemudian pada tahapan-tahapan awal, nah ciri khasnya biasanya responsivitasnya itu terhadap glukokortikoid itu membaik. Jadi reseksinya bisa mengurangi efek massa dan juga bisa mengurangi kebutuhan dari glukokortikoid ya, meskipun operasi ini bukan pilihan terapi yang kuratif. Kemudian, nah sensorik ini kadang-kadang defisitnya juga bervariasi ya. Biasanya ada hubungannya yang berbasis kortikal sifatnya. Kemudian kalau misalkan dia terletak di hemisfer yang dominan bahasa, itu bisa menimbulkan terjadinya afasia. Misalkan di area Broca, ini dia ada afasia motorik. Kemudian kalau yang di area Wernicke bisa jadi afasia sensorik dan sebagainya sudah pernah kita bahas. Nah, ini juga untuk teman-teman yang R1 juga ya. Nanti jadi kalau misalkan pas ujian, bisa ditanya, ini sudah coba saya rangkumkan, dan juga pembuluh darahnya yang kena. Jadi kalau misalkan dokter Ira, ya biasanya dokter Ira itu suka menanyakan pembuluh darahnya yang kena itu di mana. Kalau misalkan afasia gitu ya, lokasi-lokasinya ya. Ini sudah saya rangkumkan di sini, nanti bisa teman-teman baca lagi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Pas kita lagi belajar terkait dengan anatomi sistem saraf pusat dulu. Ini juga ada agnosia terkait dengan auditorik seperti itu ya. Kemudian juga terkait dengan lesi-lesi di talamus, nanti bisa teman-teman baca di sini. Oh iya, sebelum lupa ya, jadi juga pernah ada pertanyaan terkait dengan agnosia taktil dan astereognosis. Itu perbedaannya apa? Jadi kalau misalkan agnosia taktil, itu dia cuma kena di satu aja. Jadi lesinya itu terletak di area parietal di lobus area Brodmann 3940 yang di kontralateralnya. Kalau astereognosis, itu dia kena di dua tangan. Jadi ada kerusakan di banyak lobus seperti itu. Jadi ini yang harus apa namanya teman-teman perhatikan ya, ini pernah ditanyakan. Jadi perbedaan antara agnosia taktil dengan astereognosis itu seperti apa. Nah, kemudian ini sindrom-sindrom yang khas. Kalau di frontalis itu ada sindrom Muria, jadi bercandanya tidak tepat ya, karena kan berfungsi dengan fungsi eksekutif ya. Tertawanya tidak terkontrol seperti itu.
Kemudian ada afasia broca, ya, bisa dengan apraksia bukofasial tanpa apraksia bukofasial, ya. Kemudian kalau di lobus temporal kita ada amnesik atau Korsakoff syndrome. Biasanya ada amnesia sifatnya retrograd atau antrograd, kemudian apati, dan juga ada Klaver-Basi syndrome, ya, ada hiperoralitas, hiperseksual, emosi yang tumpul gitu ya. Kemudian juga ada quadrinopsia homonim atas yang kontralateral tadi sudah kita bahas ya. Nah, kemudian jangan sampai lupa juga untuk teman-teman juga mempelajari kembali pemeriksaan-pemeriksaan fisik ya. Kalau teman-teman memang harusnya sudah bisa untuk pemeriksaan fisik. Jadi nanti terutama pemeriksaan-pemeriksaan fisik yang agak advance itu juga jangan sampai miss, yang di checklist diulang lagi. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan sederhana yang di buku lanjut itu. Jadi kan ada PF umum, ada PF khusus ya. Yang di PF khusus itu misalkan pemeriksaan behavior, kayak gitu-gitu teman-teman harus paham ya. Kayak misalkan apa saja apraksia ya, ada apraksia yang idea motor, ideasional itu seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah itu sering ditanyakan juga, jadi harus teman-teman bisa paham. Setidaknya yang pemeriksaan behavior itu teman-teman bisa kuasai sedikit-sedikit gitu. Kemudian kalau lobus parietal tadi sudah kita bahas, ada sindrom Gershman tadi ya, ada agrafia akalkulia, finger agnosia, dan alokiria. Kemudian juga ada kalau di unilateral kanan ya, itu ada apraksia berpakaian seperti itu, apraksia konstruksional yang lobus non-dominan ya, seperti itu. Kemudian tadi ada hemianopsia homonim atau quadrinopsia yang kontralateral yang inferior. Kemudian ada sindrom Balin ya. Sindrom Balin ini kalau misalkan di parietal yang bilateral, sebetulnya parietal oksipital ya, ada simultagnosia. Jadi simultagnosia itu yang kalau masih ingat ada gambar yang itu ya, yang ngambil cookie itu ya, cookie telegraph boy itu ya. Atau kalau yang terbaru yang Precocious Painter itu sebetulnya. Atau kalau misalkan mau apa namanya, mau melihat lagi itu juga bisa yang pakai Navon test yang pernah diajari Dr. Andi dulu. Nah, kalau apraksia optik itu dia susah untuk menggerakkan mata menuju objek yang dituju. Kalau ataksia optik itu dia susah untuk menggapai benda. Itu di lobus parietal. Kalau di lobus oksipital itu ada Anton syndrome ya. Anton syndrome itu dia menyangkal dia buta kortikal. Ada anasognosia yang visual sifatnya seperti itu. Oke, kemudian ini ada gangguan kognitif. Nah, gangguan kognitif ini gangguan memori ya. Biasanya pada pasien-pasien tumor otak primer, kemudian kadang-kadang mengeluh memiliki energi rendah, kemudian bingung serta depresi. Nah, ini sedikit terkait dengan memori yang teman-teman tidak perlu kuasai juga. Jadi, memori kita itu ada long term memory dan ada working memory. Nah, kalau long term memory itu dibagi jadi dua. Ada memori yang sifatnya eksplisit atau deklaratif, itu adalah memori yang didapatkan dari proses belajar yang kita sadari, dan ada sifat memori yang implisit, yang non-deklaratif. Nah, yang eksplisit atau deklaratif itu ada yang sifatnya episodik. Jadi dari recall pengalaman pribadi atau kejadian yang berhubungan dengan waktu, tempat, kayak gitu. Ada yang sifatnya semantik. Ini terkait dengan bahasa ya. Biasanya kita menguasai bahasa lahir kita ya karena kita punya memori semantik ini. Kemudian ada memori implisit. Nah, memori implisit ini misalkan terkait dengan proses belajar yang tidak disadari, misalkan yang terkait dengan prosedural, kita berulang-ulang bisa nalih sepatu kayak gitu-gitu ya, itu yang bisa menyebabkan kita cenderung untuk bisa melakukan sesuatu yang sifatnya berulang-ulang. Misalkan kita rutin melakukan kebiasaan, kalau dari penelitian sih selama 21 hari ya. Jadi kalau suatu kebiasaan dilakukan selama 21 hari itu menyebabkan pelaksanaan dari memori prosedural. Kemudian ada priming. Priming ini recall berdasarkan potongan yang sparsial. Jadi kayak misalkan kita melakukan sesuatu itu ya ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi itu primingnya kita bisa mengetahui dari situ. Kemudian habit itu dari pembelajaran yang tanpa disadari karena sudah menjadi pola otomatisasi kayak gitu-gitu. Nah, ini lokasinya. Jadi kalau working memory di prefrontal atau PFC tadi ya. Kemudian episodik atau semantik itu di hipokampus. Kemudian kalau priming di korteks, prosedural di striatum, emosional di amigdala, dan terkait dengan conditional timing itu di cerebellum. Nah, kemudian saya ingin sedikit mereview terkait dengan inkontinensia dan juga defekasi ya. Jadi terkait dengan ketika misalkan seorang berkemih ya. Jadi kalau misalkan bagaimana kandung kemih itu bisa terisi atau proses kontinens itu. Jadi ini ketika ada inervasi simpatis dari segmen T10 sampai L2 ya, dari nucleus intermediolateralis-nya ke ganglion mesenterika inferior, kemudian ke plexus hipogastrik inferior. Di sini akan menyebabkan kontraksi sphincter uretra internal dan juga relaksasi detrusor. Nah, ini akan menyebabkan urin dari pelvis renalis ini akan berkumpul di
kandung kemih kita seperti itu. Kemudian dari sphincter eksterna ada ke nervus pudendus, kemudian ke nucleus onuf yang ada di sakral 2, sakral 4, ke nervus pudendal, kemudian dia akan menyebabkan kontraksi dari otot-otot pelvic floor dan juga kontraksi dari sphincter uretra eksternal. Nah, kondisi ini menyebabkan suatu kondisi kontinens atau pengisian kandung kemih. Ini dipengaruhi oleh somatomotor dan juga sistem saraf simpatis. Ini gambaran skematisnya ya. Jadi nanti kalau misalkan, biasanya suka nanya ini dokter Teddy biasanya. Ini sebenarnya nanti jatahnya Pak Fian ya, tapi ini tak jelasin sedikit terkait dengan kontinensianya tadi. Jadi prosesnya ini, karena ini berhubungan dengan gejala-gejala otonom yang sering muncul. Nah, kemudian kalau mixi, itu dia dipengaruhi oleh sistem saraf yang parasimpatis, yang warna hijau ini, udah tak warna ini. Kalau yang kuning ini simpatis, yang merah ini somatomotornya, kemudian yang hijau ini adalah parasimpatis. Jadi setelah kontinens tadi atau terisi penuh, bladdernya akan terjadi stretching, kemudian akan terjadi overdistensi. Kemudian kalau misalkan sebentar ya, ada chat dari Dr. Yeti sebentar. Nah, kemudian apa namanya? Ketika terjadi stretching dan overdistensi tadi, jadi sistem saraf sensorik ini akan terjadi afferensensorik dari proprioceptor dari segmen sakral 2 sampai sakral 4 dan juga dari nervus plangnicus. Nah, kemudian dia akan mengirimkan ke pontin micturition center, kemudian dari ganglia basal dan juga dari korteks itu mengirimkan impuls ke situ, ditambah impuls dari parasimpatik ya di pontin micturition center tadi. PMC ada di mana ya? Pontin micturition center itu ada di PMC ada di mana, teman-teman? Halo? Mana ya Pak? Sebentar. Di mana Mas? Gak kedengeran, sorry. Halo? Di mana? Lobus apa? Lupa Pak. VMC Kang dia frontal ya Pak? Frontal. Ya, di prefrontal cortex ya, yang tadi kita sempat bahas tadi ya. Jadi, kemudian dari situ tadi, dia akan memberikan impuls melalui parasimpatis di segmen S2, S4, kemudian ke nervus plangnicus clavicus, gangguan parasimpatis ya pada dinding bladder, kemudian menyebabkan mekanisme ini tadi. Kalau misalkan ada relaksasi sphincter uretra internal dan juga kontraksi detrusor ya. Kalau ini dari somatomotor, ada tekanan abdominal, kemudian ada kontraksi otot, dinding abdomen, kemudian dari relaksasi sphincter uretra eksternal terjadi micturition atau mixi. Nah, ini terkait dengan bagaimana terjadinya mekanisme kontinen sampai terjadi mixi. Nah, kemudian ada dua instrumen utama ya biasanya ya. Jadi dua lesi utama itu yang bisa terjadi. Sebenarnya dibagi jadi tiga sih. Jadi kalau misalkan yang pertama itu kalau misalkan dia terletak di atas dari segmen mielum sacralis, itu sensori bladdernya akan menurun. Jadi akibatnya akan terjadi disinergia antara sphincter dan juga tadi di sini kalau kita lihat, jadi akan terjadi disinergia antara sphincter uretra internal dan juga detrusornya tadi. Nah, ketika terjadi sinergia tadi, kemudian akan terjadi hiperefleksi dari detrusor seperti itu. Nah, kalau misalkan yang lesinya di bawah segmen dari mielum sacralis, misalkan dia pada konus medularis, pada cauda equina syndrome, pada lesi-lesi susunan saraf tepi lah seperti itu. Nah, itu akan terjadi gangguan afferent dan efferent ya. Jadi sensorik dan juga motoriknya akan menurun. Jadi bladdernya akan arefleksia. Jadi akibatnya akan terjadi retensi urin dan menyebabkan incontinentia overflow. Seperti itu terkait dengan penyebab-penyebab dari lesinya ya. Nah, kemudian kita lanjut sedikit terkait dengan yang defekasi sekarang. Nah, sama sebetulnya kalau misalkan ini dari inervasi dari simpatic fiber ya, dari segmen L1 sampai L2, kemudian ke ganglion mesenterica inferior, plexus hipogastrik inferior, kontraksi musculus sphincter interna ya, sphincter ani interna kalau ini. Kemudian kalau ini dari sphincter eksterna, kemudian ke nervus pudendus, nukleus S2, S4, ke nervus pudendus, sampai akhirnya jadi kontraksi dari sphincter eksterna. Nah, kemudian ketika ada kontraksi ini tadi akan terjadi kontinensia, jadi pengisian dari fekal tadi. Nah, kemudian setelah itu akan terjadi stretching di rektal, overdistensi.
ke nervi pelviki, kemudian ini di PRF tadi ya, posterior reticular formation dari ganglia basal dan juga korteks, ada impuls dari parasimpatis, akhirnya ke nervi pelviki lagi, ganglion parasimpatis, dan akhirnya terjadi relaksasi dari sphincter internal. Ditambah dari somatomotor tadi ada tekanan abdominal, jadi akhirnya bisa terjadi defekasi. Nah, kalau gangguannya sendiri, ini ada retensi dan ada inkontinensia. Jadi ada inkontinensia alvi dan juga retensi alvi. Kalau terjadi inkontinensia dari alvi, itu dia lesinya berarti ada di medula spinalis segmen sakralis. Jadi akan menghilangkan refleks anal, terjadi inkontinensia dari alvi. Nah, kemudian kalau stulnya atau tinjaunya itu lembek, biasanya dia akan involunter, keluar sendiri kayak gitu. Nah, kemudian kalau retensi dari alvi, retensi alvi itu biasanya terjadi transaksi di atas dari segmen lumbosakralnya tadi. Jadi akibatnya terjadi retensi dari alvi tadi. Jadi kalau misalkan ada interupsi di situ, antara atau gangguan di situ, dari lengkung aferennya itu, dari jelas aferennya itu, biasanya akan terjadi hambatan ke pusat yang ada di atas ya, ke higher center of information ini tadi terkait, oh ini loh rektumnya udah penuh kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ada gangguan tadi, pada jarak yang descendi akan menyebabkan terjadinya gangguan penekanan dari abdomen. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kalau gangguan visual, tentunya tadi yang sudah kita pelajari, salah satunya ada quadranopsia tadi ya, quadranopsia yang superior dan inferior. Kalau misalkan di kiasma optik, biasanya akan timbul hemianopsia yang bitemporal, karena ini menyilang di sini kalau kita lihat. Nah, kemudian juga bisa terjadi hemianopsia unilateral dengan skotoma sentral di mata kontralateral, terutama pada saat kompresi dari tahapan awalnya seperti itu ya. Nah, ini kalau deviasi konjugat kemarin sudah pernah kita bahas ya pas di bimbingan anatomi. Bisa teman-teman lihat kembali bagaimana peran dari PPRF ya, para posterior reticular formation. Kemudian dari nervus 6, kemudian ada fasciculus longitudinalis medialis, ini yang bisa teman-teman pelajari lagi. Nah, ini setidaknya kalau retina itu ada 4 ya. Kalau yang nasal, dia justru menerima informasi dari temporal. Yang temporal itu menerimanya dari nasal. Kalau kita lihat di sini kan menyilang nih. Nah, kemudian yang atas itu justru menerima dari bawah, yang bawah menerima dari atas. Nah, kemudian fotoreseptornya itu ada sel kerucut dan ada sel batang ya, yang sudah pernah kita bahas juga dulu. Kalau yang sel kerucut ini dia sensitif terhadap cahaya, jadi di bagian posterior. Kemudian kalau yang sel batang itu dia biasanya penting untuk penglihatan malam hari, biasanya konsentrasi di bagian perifer. Nah, kemudian cahaya yang satu di retina ini harus melalui lapisan serabut saraf tadi menuju ke fotoreseptor. Kemudian akson dari sel ganglionnya itu ada pada lapisan serabut saraf retina ya, atau ini RNFL ini membentuk gelendong di diskus optikus, di mana nanti itu ada di bagian intraokular. Jadi nervus 2 itu ada di intraorkular, intraorbita, intrakanalikular, dan juga intrakranial. Nah, di segmen intrakranial, nervus 2 dari kedua mata itu dia akan bertemu di chiasma opticum tadi yang digambar tadi. Nah, chiasma opticum ini dia di ruang subarachnoid ya, di subarachnoid space, di regio suprasella. Kemudian terjadi persilangan serabut tadi dari nasal ke sisi kontralateral, dan temporalnya itu tetap berjalan secara ipsilateral. Makanya kalau misalkan tadi terletak di chiasma lesinya, maka hemianopsia bitemporal. Ini alasannya seperti itu. Di mana rasio yang mengalami penyilangannya 53/47. Nah, kemudian kalau segmen retrochiasma tadi, dia di atas dan sekitar infundibulum di ventricle 3, kemudian traktusnya itu berjalan menuju ke CGL ya, corpus geniculum lateral. Kemudian tadi O21-nya ini bersinaps dengan neuron O2 membentuk radiasio optica. Nah, radiasio optica ini dia ada yang superior, yang white matter lobus parietal, kalau yang inferior dia white matter lobus temporal. Nah, yang di lobus temporal ini membentuk loop of Meyer, ya, justru dia akan membawa ke lapang pandang yang superior karena di temporal. Kalau yang di parietal ini belum tak tulis ya, lupa. Ini membentuk loop of Bound namanya. Kalau yang ini loop of Meyer, kalau ini loop of Bound. Jadi BAWN ya, loop of Bound. Dia akan membawa informasi ke lapang pandang inferior. Ini Dr. Andi sih biasanya suka nanya kayak gini. Jadi ada loop of Meyer, ada loop of Bound. Kalau yang Meyer tadi dia di temporal jadi ke superior, kemudian menuju ke gyrus calcarina yang inferior. Kalau misalkan loop of Bound itu di parietal membawa ke yang inferior menuju ke gyrus calcarina yang superior. Akhirnya menuju ke cortex occipital. Nah, ini dia jelas terminalnya di situ. Nah, dia akan terjadi pemrosesan informasi visual di area Broadman 17 ya.
Kemudian kalau di korteks occipital dia bayangannya diproyeksikan dengan pola penglihatan sentral tadi, sepuluh derajat dari area penglihatan perifer. Nah, di situ tadi menempati porsi terbesar di korteks occipital dan terletak di lebih posterior ya, seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya di prekiasma, gangguan penglihatannya monokuler. Kalau di kiasma dan retrokiasma, dengan alasan yang tadi sudah dijelaskan, itu akan menyebabkan gangguan penglihatan yang sifatnya binokular. Kemudian kalau di prekiasma, biasanya tidak hanya ditemukan defek lapang pandang, tapi juga bisa terjadi gangguan visus dan gangguan penglihatan, kayak gitu-gitu. Oke, ini tadi ya, kalau di kiasma kan jadi hemianopsia bitemporal, tadi yang dimaksud tadi. Ini sebenarnya ada posisinya, ada prefix, fix, dan juga postfix ya. Jadi di persilangannya itu hubungannya dengan posisi anatominya terhadap glandula hipofisis. Nanti kita bahas lagi di yang bimbingan yang kedua yang ini terkait dengan adenoma hipofisis. Kayak gitu. Nah, kemudian ini lokasi-lokasinya ya ada prekiasma, kiasma, dan juga postkiasma. Nah, kemudian terkait dengan lengkung cahaya ya. Jadi kalau lengkung cahaya ini juga nanti ada near reflex. Kalau cahaya tadi masuk, dia jatuh di retina, menyebabkan dari hiperfosforilasi ini ya. Kalau misalnya dilihat di sini, dia akan terjadi ketika cahaya masuk, ini yang cahaya masuk ke sini, dia akan menyebabkan hiperpolarisasi dari sel fotoreseptor. Tadi ada sel kerucut dan juga ada sel batang tadi ya. Kemudian dia akan mengaktifasi serabut interneuron, kemudian lengkung afernya itu tadi dari sel ganglion retina ini tadi, dia akan menuju ke nervus opticus di sini. Kemudian nervus opticus menuju ke kiasma ya, bersilangan di sini. Kemudian tractus opticus, kemudian ada nukleus pretektal di mesencephalon ya. Kemudian setelah itu dia tidak bersinaps di CGL, di corpus geniculatum lateral itu dia tidak bersinap. Kemudian dari nukleus pretektal ini dia ada serabut interneuron di sini. Kemudian menuju ke nukleus Edinger-Westphal yang bilateral. Kemudian kalau serabut dari situ dia sebut effernya, itu akan keluar dari mesencephalon, ini sebagai nervus oculomotorius ya. Kemudian dia akan menempati permukaan telur dari nervus 3 seiring dengan perjalanan dari nervus 6 kalau kita lihat. Kemudian dia akan bersinaps di ganglion ciliaris kalau kita lihat di sini ya. Nih, dia akan bersinaps di ganglion ciliaris, kemudian dari situ dia akan menginervasi dari otot-otot sphincter pupil. Kira-kira seperti itu untuk mekanismenya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalkan lesinnya di CGL, itu refleksanya akan positif, tapi kalau di CGL, itu refleksanya akan menurun dan juga akan negatif. Nah, kemudian ada yang namanya near response. Jadi near response itu berhubungan dengan konvergensi dan juga akomodasi. Jadi terkait dengan perubahan ukuran lensa dan juga konstitusi dari pupil itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, aferennya itu dari korteks visual, dia akan menuju ke area pretektal. Nih, kalau misalnya kita di sini. Nah, kemudian dari area pretektalnya ini, dia bukan di nukleus pretektal, tapi dia menuju ke nukleus perlia. Nih loh, kalau kita lihat di sini. Jadi kalau tadi refleks penglihatan tadi, refleks refleks cahaya itu, dia di nukleus pretektal ya, ini nukleus pretektal di sini. Nah, ini ya di nukleus pretektal. Nah, tapi kalau misalkan dia refleks akomodasi, itu dia terletaknya bukan di nukleus pretektal, tapi di nukleus perlia. Nah, jadi dari nukleus perlia ini dia akan menuju ke area nuklear dari rectus medialis. Kalau kita lihat di sini, nah kemudian dari sini dia juga ada yang menuju ke ganglion ciliaris. Kalau kita lihat di sini ya di bagian parasimpatis, kemudian ke sphincter pupil dan juga ke musculus ciliaris kayak gitu. Nah, jadi penyebab inilah tadi ketika ketika kita menemukan fenomena yang namanya Leitner dissociation itu pada lesi mesencephalon dorsal ya atau sindrom Perinaud biasanya. Nah, kalau misalkan ada Leitner dissociation itu tadi penjelasannya. Jadi kenapa kok misalkan dia refleks cahayanya hilang, tapi kok near dissociation-nya itu atau near response-nya itu konvergensi dan akomodasinya kok masih bisa? Itu ciri khas pada apa kira-kira? Nah, ingat nggak macam-macam pupil itu? Kan ada Argyll Robertson pupil, kemudian ada Adistonis, kemudian ada Marcus Kern atau RAPD ya, Relative Afferent Papillary Defect ya. Itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan itu tadi? Leitner dissociation itu contohnya pada apa? Halo? Yang tumor di dekat hipofisis itu enggak ya, Pak ya? Itu namanya mekanismenya apa? Yang Argyll Robertson atau yang Adistonis atau yang yang
Markus Gunn kira-kira yang ada RAPD-nya itu. Apa kira-kira? Halo. Lupa, Pak. Elmar. Lupa ya? Oh, Ya, jadi kalau misalkan apa namanya, biasanya itu adalah kondisi-kondisi di Leitner dissociation itu kondisi di sindrom Parinaud. Nah, itu juga salah satu yang khas di Argyll Robertson pupil ya, biasanya pada pasien-pasien dengan neurosifilis kayak gitu-gitu ya. Jadi Leitner dissociation itu tadi, jadi cahayanya itu refleks cahayanya masih ada, refleks saya tidak ada, sorry, refleks saya tidak ada, tapi near responnya atau disosiasinya tadi dari konvergensi dan akomodasinya masih ada. Nah, penyebabnya kenapa kok bisa kayak gitu? Karena tadi jaraknya beda. Jadi kalau misalkan yang refleks saya ke nukleus pretektal, kalau yang near respon ini ke nukleus perlia. Nanti bisa dipelajari lagi di sini ya. Nah, ini kondisi-kondisinya tadi. Jadi, nah ini tadi jalurnya berbeda. Kalau misalkan yang refleks saya tadi ke nukleus pretektal, kalau near respon itu menuju ke nukleus perlia yang lokasinya lebih ventral. Nah, tadi di Parinaud syndrome ya, sindrom mesencephalon dorsal ini. Contohnya pada Argyll Robertson tadi. Nanti kita belajar lagi. Nah, kemudian terkait dengan kejang ya. Nah, kejang ini salah satu gejala tumor primer dan juga metastasis yang paling umum ya. Biasanya lebih banyak pada low grade dibandingkan pada high grade gitu. Nah, kemudian manifestasinya juga tentunya bergantung pada lokasi-lokasi tumornya sendiri. Nah, kita bahas sedikit ya. Jadi sebenarnya ini juga karena sebenarnya R2 itu kan pengantar teman-teman menuju ke poli ya. Jadi nanti ketika di poli diperdalam lagi satu-satu gitu. Nah, kemudian ini contoh-contohnya ya. Kalau di lobus frontal, ada yang kenanya di supplementary motor area atau ada yang di Jacksonian ya. Kalau misalkan supplementary motor area, biasanya dia akan terjadi gerakan memutar kepala dan mata ke sisi yang berlawanan dengan fokus iritatif. Jadi kadang-kadang kok matanya mendelik ke atas, itu biasanya sebenarnya ciri khas dari di frontal. Jadi kalau misalkan memang dia lokasinya di frontal, oke lah kalau di anamnesis itu bisa ada kejang dengan mata mendelik ke atas kayak gitu-gitu ya. Itu contoh-contohnya sebetulnya. Kemudian kalau Jacksonian ya ada beberapa otot di sisi yang sama dengan gerakannya menyebar ya dalam hitungan 20-30 detik. Bentuknya khas ya, menyebar dari tangan ke bawah kayak gitu-gitu. Nah, kemudian kalau terjadi penurunan kesadaran, ini akibat dari penyebaran diskursi yang cepat. Kemudian kalau yang lobus frontal tadi ya, yang ciri-ciri utamanya biasanya ada tipe yang hiperkinetik ya, kalau dia di supplementary motor area, atau bisa juga yang tipenya absence kayak gitu-gitu. Nah, kemudian kalau misalkan apa namanya plasia terbatas pada korteks motorik, biasanya itu adalah kontraksi yang sifatnya kronik ya. Kalau misalkan dia di premotor sifatnya tonik biasanya, kalau di frontal medial ya, di supplementary motor area itu gerakannya kompleks ya, aneh kayak gitu biasanya, ada fencing kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ada yang dikenal sebagai thought paralysis. Jadi thought paralysis ini adalah kelumpuhan sementara pada anggota tubuh, bisa bertahan selama beberapa menit atau kadang sampai berjam-jam setelah kejang dengan tanda motorik vokal yang menonjol. Jadi ini salah satu yang harus kita perhatikan ya biasanya ya. Kalau misalkan terkait dengan gejala post-seizure-nya ya, pasca iktalnya itu salah satunya adalah thought paralysis. Itu biasanya terjadi kalau misalkan dia di lobus frontal. Kemudian ada representasi kortikal dari fungsi otonom yang berkaitan dengan visura Rolandic itu ya, biasanya jadi keringat, kemudian piloereksi ya di bagian tubuh yang terlibat di kejang motorik vokal. Nah, kalau misalkan lobus temporal itu biasanya ada deja vu atau jamais vu. Jadi perasaan familiar pada lokasi atau lingkungan yang tidak familiar ya, deja vu, atau justru kebalikannya. Jamais vu ini adalah gejala-gejala yang khas dari lobus temporal. Kalau ada seizure dari lobus temporal, ada manifestasi ilusi, halusinasi, depersonalisasi, kayak gitu-gitu. Itu khas di lobus temporal biasanya. Ada aura-aura yang sifatnya halusinasi atau ilusi perseptual, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian kadang-kadang juga ada fragmen-fragmen memori yang akan ada gangguan memori yang tiba-tiba muncul kayak gitu-gitu ya. Jadi ilusi-ilusi kayak misalkan kok menyusut, kemudian ada halusinasi dari gambar visual, kemudian juga ada sensasi epigastrik ya, yang berasal dari sistem struktur otonom dan juga sistem limbik kayak gitu. Nah, kemudian juga kadang-kadang ada otomatisme, misalkan gerakan menjilat, kemudian mengunyah, menelan air liur ini otomatisme ini khas pada
lobus temporal biasanya. Kemudian kalau misalkan ada tindakan-tindakan kompleks yang dimulai. Jadi misalkan dia ada berjalan, mengunyah kayak gitu-gitu ya, tapi tidak bisa berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu contoh-contoh yang khas. Biasanya ada kaku yang distonik ya di lengan dan juga tonggak kontralateralnya. Nah, kemudian selain itu juga ada gejala-gejala misalkan ini. Jadi ada epilepsi gelastik ya. Jadi ketawa, orangnya tertawa kayak gitu-gitu. Atau menangis ya, epilepsi dacrystic ya, yang mungkin bisa diinduksi secara psikogenik juga, ini berpengaruh juga di sini. Nah, kemudian selain itu juga ada kadang-kadang itu yang berulang ya, biasanya juga ada transient epileptic amnesia berhubungan dengan memori kan tadi hubungan di lobus temporal. Nah, kemudian kalau tipe-tipe yang lain biasanya ya kalau misalkan dia di postrolambik atau hemisfer otak yang berlawanan bisa ada gejala kesemutan kayak gitu-gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya halusinasi-halusinasi yang bisa timbul ya. Kalau misalkan dia di lobus temporal yang medial, bisa ada halusinasi olfaktori. Kemudian kalau lobus temporal itu juga ada halusinasi gustatorik kadang-kadang. Kalau yang superior bisa halusinasi auditori. Oke, kemudian ini kalau di lobus occipital berhubungan dengan gangguan penglihatan tentunya biasanya ya. Kemudian ada juga sensasi-sensasi vertigo kayak gitu-gitu. Nah, ini sudah ada rangkumannya. Ini yang dulu yang bikin angkatan Dr. Dodi ya. Sekarang siapa ya? Mungkin udah nggak kenal jauh banget udah. Ini ada epilepsi temporal medial, kemudian ada temporal lateral, kemudian ada frontal, parietal ya. Kemudian ini emang temporal mesial ya namanya, tapi biasanya lebih gampangnya itu dia ada di medialnya kayak gitu. Ini gambaran-gambarannya. Ya ini nice to know aja sih. Setidaknya nanti kalau misalkan ada lesi di situ, kejarnya bisa teman-teman amati seharusnya sesuai dengan manifestasi yang ada di sini kayak gitu. Oke, kemudian ini yang sering ditanyakan juga, gimana sih membedakan antara kejang dengan movement disorder gitu ya. Kalau kejang itu ya biasanya kalau dia tidur itu nggak akan hilang gitu ya. Ada gangguan otonom, kemudian terkait dengan vital sign ya biasanya kita amati apakah dia juga ketika terjadi gerakan itu dia ada peningkatan heart rate, kemudian saturasinya turun, kemudian ada kemungkinan dari gangguan kesadaran. Tapi kalau movement disorder, itu ketika tidur tuh hilang. Kemudian dia nggak ada gangguan otonom, vital sign-nya masih baik-baik saja, dan juga tidak ada gangguan kesadaran. Kemudian kalau kejang, durasinya biasanya kita bisa amati, kayak dijelaskan Dr. Ervina dulu 5-10 menit, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada juga faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi ketika terjadi mutasi pada IDH1, misalkan pada glioma ya ini ya, mutasi IDH1, di siklus Krebs itu dia akan menyebabkan konversi isositrat menjadi 2-hidroksiglutarat. Nah, ini akan mengubah glutamat, mengaktifkan NMDA, serta AMPA. Nah, ini memicu epileptogenesis. Jadi sebenarnya kejadian tumor sendiri itu juga memicu terjadinya epileptogenesis kayak gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah nanti ketika membuat status ujian, nah penggunaan OAE atau sebenarnya ini ASM ya, ini kan buku, ini dari buku Onco ya, masih buku Onco kan buku yang lama ya, istilahnya adalah OAB, atau obat anti bangkitan, atau anti seizure medication atau ASM. Jadi kalau dulu namanya OAE atau AED ya, obat anti epileptik atau anti epileptic drug, kalau sekarang namanya OAB, obat anti bangkitan atau ASM, anti seizure medication. Nah, itu dikhawatirkan adalah interaksi sitokrom P450 dengan kortikosteroid dan agen-agen kemoterapi. Nah, OAE yang lama, itu misalkan karbamazepin, phenytoin, dan asam valproat, memang bagus untuk kemanjuran dan efektivitasnya. Tapi mereka ini punya interaksi obat dengan kortikosteroid dan juga agen-agen kemoterapi. Maka ketika kita memberikan phenytoin dan juga ada steroid di situ, seringkali kejangnya belum terkontrol. Nah, ada obat-obat OAE baru atau ASM baru atau OAB baru yang tidak menginduksi enzim. Misalkan ada gabapentin, pregabalin, kemudian levetiracetam dan juga zonisamid ya. Kalau zonisamid itu sama levetiracetam yang harus hati-hati pada kasus apa biasanya? Yang kita nggak boleh memberikan sembarangan gitu. Nah, apa ya ini sekalian ya, karena kadang-kadang juga bisa sampai ke situ pertanyaannya. Yang teman-teman R2 kalau teman-teman R1 nggak wajib sih ini tahu. Kira-kira kenapa? Levetiracetam, zonisamid itu kita harus hati-hati pada kasus-kasus apa yang harus kita hati-hati pemberiannya. Topiramat juga ya, terutama 3 itulah, levetiracetam, zonisamid, topiramat. Pada kasus apa?
gangguan ginjal ya. Jadi kalau ada gangguan ginjal kita mesti hati-hati pemberiannya. Jadi harus diperhatikan pasiennya secara sistemiknya juga. Nah, kemudian levetiracetam ini sebenarnya dia memiliki lisensi untuk penggunaan monoterapi pada gejala epilepsi simptomatik. Jadi dia lebih bagus pada pasien-pasien dengan onkologi ya. Jadi dia dimulai dari Statlow-Goslow ya, bisa 2x250. Nah, dia lebih unggul daripada obat-obatan lain seperti lamotrigin gitu-gitu ya. Kalau topiramat nih biasanya efek sampingnya apa? Selain batuk ginjal. Yang sering dicari orang nih, misalkan orang kejang, terus habis itu kalau kita kasih topiramat itu Topamax tuh. Halo. Apa ya Pak? Hypersensitivity bukan ya Pak? Bukan, dia bisa menurunkan berat badan. Jadi kalau misalkan topiramat itu dia bisa menurunkan berat badan. Jadi kalau misalkan pasiennya gemuk, biasanya kita kasih topiramat itu dia akan berkurang berat badannya. Nah, sebaliknya valproat itu dia meningkatkan berat badan kayak gitu-gitu. Itu ya salah satu yang yang harus diperhatikan ketika nanti membuat status terkait dengan obat anti-seizure medication. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa pada meningioma atau pada glioma ya, kalau pada meningioma ternyata terjadi mutasi NF2 ini, nanti bisa teman-teman baca di sini, dia akan menyebabkan terjadinya udem dan juga ada peningkatan dari grade tumor yang akan menyebabkan terjadinya kejang pada pasien-pasien dengan meningioma kayak gitu. Nah, tadi sudah ya, salah satu yang harus kita perhatikan. Jadi obat-obatan yang lama ini tadi berinteraksi dengan P450. Jadi dosis dari kemoterapi maupun dosis dari dexanya itu harus kita tingkatkan. Kalau misalnya kita memberikannya bersamaan dengan phenytoin, fenobarbital atau carbamazepin. Nah, ini herniasi. Kita juga sudah pernah bahas ini, tapi juga kita review ya. Jadi setidaknya ada 6, karena berhubungan dengan SOP ini ya. Jadi ada herniasi yang sifatnya yang pertama ada transtentorial unkal ya, unkal transtentorial ya. Kita lihat di sini, ini ya arahnya ke sini. Jadi dia ada herniasi unkus biasanya atau herniasi unkal ya. Ini gejalanya biasanya disebut sebagai Kernohan-Notch phenomenon. Kernohan-Notch itu apa sih? Apa Kernohan-Notch phenomenon? Ingat enggak? Belum? Kernohan-Notch itu lesinya di kiri, yang lemes juga anggota gerak sebelah kiri. Kenapa sih kok bisa timbul kayak gitu? Kenapa Kernohan-Notch itu terjadi? Karena dia terjadi pendesakan di mana nih kira-kira kalau kita lihat di sini? Di mana sih ini? Yang memungkinkan terjadinya Kernohan-Notch ini? Ini menggeser di mana nih? Mendesak di mana? Di brainstem. Brachium conjunctivum ya, di pedunculus cerebralis superior. Jadi kalau misalkan dia ada herniasi unkal ini, biasanya terjadi Kernohan-Notch phenomenon. Jadi dia ada lesi di sebelah kiri, kemudian kelemahannya juga di anggota gerak yang sebelah kiri. Ini pendesakannya di sini. Nah, ini Kernohan-Notch phenomenon ini, dia jadi pendesakan di pedunculus cerebralis yang superior atau brachium conjunctivum ya. Kemudian ada herniasi transtentorial sentral, ini ya. Biasanya dia menekan ke bawah ini, di diencephalon dan juga di brainstemnya. Kemudian di herniasi subvalsin, ini ya, herniasi VAX ini ya di sini. Dia ada kontralateral, kemudian karena dia di sini, maka terjadi infak aca ya, kekuatan antara atas dan yang bawah kan berbeda. Kemudian ada transkalvaria di sini ya. Jadi ini kalau keluar ya, biasanya karena craniectomy atau fraktur ya. Kemudian ada herniasi tonsillar upward ya, atau ascending. Ini kita lihat di sini. Biasanya melalui foramen tentorial ya, jadi kompresi dari mesencephalon. Kemudian ada yang tonsillar downward. Nah, jadi tonsillar downward ini dia menekan ke bawah melalui foramen magna. Jadi terjadi cardiorespiratory dysfunction. Nah, ini gejala-gejalanya nanti bisa teman-teman baca lagi. Ini korelasi-korelasi klinisnya ya, biasanya yang terjadi di sini. Nah, ini tadi kalau subvalsin jadi kompresi aca. Kemudian kalau yang unkal tadi ada Kernohan-Notch ya, kemudian ada pupilnya anisokor ya, yang kasih transtentorial lateral kan soalnya. Kemudian kalau yang ascending, biasanya dia ada trias asing ini tadi ya. Kemudian kalau misalkan yang herniasi ke bawah atau downward, itu jadi depresi sistem nafas. Nah, kemudian ini berdasarkan lokasi-lokasinya ya. Ada apa namanya, CACA biasanya ya. Singkatannya aja. Jadi pola nafasnya ini chain stop. Kemudian hiperventilasi neurogenik sentral. Kemudian ada A-nya ada apnostik. Kemudian ada cluster, ataksik, dan juga ada apno.
Ini lokasi-lokasinya. Kalau di diencephalon, biasanya nafasnya masih chain stroke ya. Kemudian kalau dia awalnya masih lokalisir nyeri bisa, kemudian dekortikasi. Kemudian kalau dia di mesencephalon itu hiperventilasi neurogenik sentral ya. Biasanya udah pupilnya udah mid posisi, deselebrasi ya. Kemudian ada parasin nervus 3. Kemudian kalau di pons dia yang kalau pons atas agnostik, kalau pontomedullary junction ini di cluster ataksik, pupilnya di pinpoint ya. Biasanya kalau di sini deviasi konjugat intranuclear ophthalmoplegia ya, yang bisa teman-teman pelajari lagi. Kemudian tidak ada respon motorik ini tadi. Kalau medula oblongata, sifatnya dia juga apno ya, pupilnya midriasis. Oh iya, tadi terkait dengan gerakan bola mata, jadi diingat gara-gara ada ino tadi. Kalau lesinya iritatif, kira-kira dia akan menjauhi lesi atau enggak? Kalau misalkan di korteks lesinya, lesi korteks kemudian iritatif, maka gerakan bola matanya gimana? Akan menjauhi lesi atau menuju ke arah lesi? Menjauhi lesi. Menjauhi lesi ya, ya betul menjauhi lesi. Jadi kalau misalkan dia lesinya iritatif itu misalkan ya salah satunya ini tadi, misalkan apa namanya pada epilepsi kayak gitu-gitu ya. Nah kalau misalkan lesi destruktif kebalikannya, gampangannya itu kita kalau misalkan kita irritate sama orang pasti kita akan menjauhkan. Jadi kalau di konteks kalau misalkan lesinya iritatif dia akan menjauhi lesi kayak gitu ya. Nah ini kegawatan intrakranialnya. Jadi ketika ada tumor, ada pertambahan massa tidak terkompensasi, ada kondisi patologis di situ. Nah, tumor itu ada hallmarks of cancer ya dari Hanahan ya. Salah satunya dia mensekresikan faktor-faktor seperti vascular endothelial growth factor, kemudian matriks metaloproteinase yang mana dia akan menyebabkan kerusakan dari tight junction. Ada udem vasogenik akan makin menambah massa dan juga mengurangi cerebral blood flow dari area sekitarnya itu tadi. Nah, akibatnya itu kita perlu melakukan manajemen dari peningkatan tekanan intrakranial, ada tier-tiernya itu ya. Nah, 1 sampai 7 ini tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya kortikosteroid itu kalau misalkan terkait dengan peningkatan TIK memang tidak memberikan manfaat terkait dengan neurological outcome kecuali pada abses atau neoplasma yang berhubungan dengan udem-udem vasogenik. Oke, ini manajemen peningkatan TIK. Nah, kenapa head up-nya harus 30 derajat? Ini karena dia merupakan sudut optimal di mana aliran baric vena itu tidak mengaruhi dari cerebral perfusion pressure tadi. Kalau pada sudut 90, aliran baric venanya maksimal, jadi CP-nya akan turun. Nah, sudut 0 atau 180 juga sama, tidak ada bantuan gravitasi, jadi TIK-nya akan tinggi, cerebral blood flow-nya juga akan turun. Seperti itu. Nah, ini kemudian steroid ya, peranannya dia bisa mengurangi dengan cara pada endotel maupun pada sel tumor, dia memodulasi dari beberapa gen yang memproduksi hubungannya dengan permeabilitas dari blood-brain barrier ya, ada occlusion di sini ya, tight occlusion ya, ada occludence di situ, di tight junction-nya. Nah, dosisnya biasanya kalau misalkan kita berikan pada dosis besar, 10-20 mg setiap 4-6 jam, dia ada mekanisme ini tadi, melakukan produksi LCS, kemudian modulasi dari tadi ya tight junction protein, juga stabilitas blood-brain barrier, kemudian menekan proliferasi sel dan juga menekan viabilitas tumor. Nah, pada kasus peningkatan TIK yang invasif itu kita bisa lakukan misalkan pemasangan EVD atau dialirkan keluar, kemudian reseksi, kemudian juga ada kraniotomi dekompresi. Nah, ini contoh-contoh udem dari tumor ya. Hubungannya dengan tadi ada vascular endothelial growth factor. Kemudian ini kerusakan tight junction tadi. Jadi memperkuat tight junction sebetulnya steroid itu tadi ya. Jadi penumpukan terjadi tidak terjadi. Nah, ini terkait dengan hidup sitotoksik ya. Kalau misalkan teman-teman R1 ya biasanya pada kasus stroke. Jadi NAK ATPase terganggu, makanya kita butuh pemberian agen-agen diuretik osmotik ya. Karena kalau pada udem sitotoksik ini tidak memberikan efek yang signifikan steroid biasanya. Nah, ini yang sering ditanyakan dokter Teddy biasanya. Jadi kalau dosisnya memang 96 mg ya, di mana kalau kita memilih dexamethasone karena memang dia dexamethasone ini memiliki efek mineralokortikoid yang rendah dan glukokortikoid yang tinggi, sehingga dia lebih berperan pada kasus-kasus dengan tumor cerebri biasanya. Nah, kemudian terkait dengan ini, jadi kalau misalkan ada tidaknya gejala dari udem dari tumor, kalau misalkan ada, kita lihat apakah memang ada impending herniasi kayak gitu ya. Kalau misalkan tidak ada tadi ya kita hindari steroid. Kemudian kalau misalkan ada gejala impending herniasi ya, misalkan kesadarannya menurun, ada parasin nervus 3, baru kita berikan dosis loading dexamethasone 10 mg. Nah, biasanya kalau senior-senior di GD saja sesuaikan klinis gitu ya. Nah, itu 16-40 mg per hari oral atau IV bisa dibagi dalam 2-4 dosis kayak gitu. Nah, kemudian kalau pasiennya sudah memakai steroid, nah kita bisa meningkatkan dosis steroid atau steroid challenging test istilahnya gitu ya.
kita double dosisnya. Dari dosis hariannya kita dobelkan atau kita lipatkan 2. Ada nggak perbaikan klinisnya? Kalau ada, kita harus lakukan tapering off ya, kira-kira seperti itu pada pasien-pasien kita. Oke, ini harus teman-teman pelajari ya. Kemudian harus hati-hati kalau misalkan pada pasien-pasien yang long term itu kita harus memberikan rhumositis profilaksis ya. Pada pasien-pasien yang menggunakan dexamethasone lebih dari 3 mg selama lebih dari 4 minggu. Nanti hati-hati kalau misalkan pas teman-teman dari poli ya suka ngasih korsona kayak gitu-gitu, ini harus diperhatikan. Nah, ini tadi diturunkan secara bertahapnya gimana caranya? 25-50% dari dosis awal setiap 3-5 hari tergantung dari klinis pasien. Nah, pada penderita yang menjalani radioterapi itu dexamethasone bisa diperpanjang sampai 7 hari. Kayak gitu ya, ini terkait dengan apa yang ada di buku POXA. Kemudian tadi terkait dengan steroidnya ya. Kenapa kita menggunakan glukokortikoid gitu ya? Karena yang pertama, dia half-life-nya itu panjang, waktu paruhnya panjang. Kemudian low mineralocorticoid activity, bahkan nggak ada sama sekali aktivitas mineralocorticoid. Nah, kita tahu bahwa mineralocorticoid itu dia juga berperan di kelenjar adrenal, di lengkung RAA itu tadi. Nah, kalau misalkan dia ada gangguan terkait dengan elektrolit, itu kan menyebabkan peningkatan resiko jatuh. Padahal pasien-pasien onco itu susah jalan dan sebagainya kayak gitu, terutama di tumor-tumor cerebri. Maka ini juga menjadi perhatian terkait dengan aktivitas dari mineralocorticoidnya yang rendah. Kemudian yang ketiga, memang dia lebih rendah tendensinya untuk menyebabkan terjadinya gejala-gejala gangguan psikiatrik seperti psikosis kayak gitu-gitu ya, dan juga terkait dengan gangguan kognitif. Nah, itu juga lebih berpengaruh di situ. Makanya kita lebih memilih dexamethasone. Jadi akan menyebabkan tidak terjadi gangguan elektrolit dan juga akan mengurangi gangguan-gangguan dari acute confusional state atau delirium pada pasien. Gitu ya, ini alasan-alasan kenapa kita memilih dexamethasone kayak gitu. Oke, ini aktivitas-aktivitasnya. Kemudian ini nice to know aja, kita juga ketika pada pasien-pasien dengan tumor itu juga ada yang namanya kakeksia. Jadi hubungannya dengan penurunan berat badan. Dr. Ivan sih dulu yang pernah nanya, kenapa kok bisa terjadi penurunan berat badan 5 kg gitu ya dalam 2 bulan terakhir gitu kan. Jadi intinya gini sih, nanti kalau pas ujian itu apa yang teman-teman tulis di status itu teman-teman bisa menjelaskan gitu. Nah, ini mekanismenya kenapa kok bisa terjadi penurunan berat badan yang mendadak gitu. Nanti boleh dipelajari lah ini ya, molekuler banget soalnya. Oke, kemudian terkait dengan merokok, dan kita tanya juga, gimana sih kok misalkan merokok gitu. Jadi ternyata ini hubungannya dengan anti-estrogenik efek ya pada estradiol, yang mana dia akan meningkatkan terjadinya adipose derivat dari estrogen yang menyebabkan gangguan dari mitokondria. Jadi dia akan menyebabkan kerusakan dari tumor supresor gennya yang menyebabkan terjadinya karsinogenik. Ini penelitian-penelitiannya. Oke, kemudian diagnostiknya pada pasien-pasien dengan tumor primer dan sekunder ini kita baru overview dulu ya. Jadi setidaknya teman-teman sudah tahu dulu dasar-dasarnya. Kemudian nanti baru kita besok pertemuan yang kedua kita akan bahas terkait dengan yang primer ya, onkologi primer. Kemudian sampai terapinya yang mendetail. Kemudian nanti yang ketiga kita belajar terkait dengan onkologi sekunder, jadi metastasis. Kemudian termasuk spinal metastasis kalau nanti bisa nyandak waktunya. Kemudian yang terakhir baru nanti terkait dengan neurotrauma. Karena kemarin neurotrauma belum dapat. Nah, ini kalau misalkan ada gejala-gejala terkait dengan apa namanya klinis yang berarah sugestif ke arah brain tumor, kita bisa lakukan pemberian MRI dengan kontras. Kalau tidak bisa dilakukan, ya kita lihat kira-kira suspeknya gimana. Kalau misalkan dia metastasis, ya kita lakukan dengan pemeriksaan penunjang yang selanjutnya. Jadi CT abdomen, CT pelvis, ya CT torak kayak gitu ya. Jadi algoritma itu sebenarnya kayak gini, bukan hanya pelacakan tumor kayak gitu. Kemudian kalau misalkan apa namanya terkait dengan malignan, kita juga perlu melakukan pemeriksaan biopsi ya biasanya ya. Atau kebalikannya kalau misalkan dia sudah dinyatakan bahwa dia dari primer, baru kita bisa melanjutkan ke sini tadi. Terapi yang mungkin. Gold standarnya tetap MRI kontras ya, CT scan bila ada kontraindikasi. Kemudian juga patologi anatomi, histologi LCS ya. Nah, ini kalau misalkan pasien nggak bisa di MRI, itu kita bisa lakukan CT scan. Terutama kalau misalkan dia claustrophobia, kemudian dia dipasang implan kayak gitu-gitu ya. Kemudian kalau yang MRI, ini dia manfaatnya biasanya memberikan gambaran yang lebih baik ya. Kalau ada metastasis leptomania juga ada gambaran enhance yang kelihatan gitu ya. Keterbatasannya dia sangat peka terhadap gerakan ya, makanya kita sering pendampingan MRI. Kemudian kalau logam itu bisa menyebabkan artefak ya, atau
atau kalau misalkan dia punya implan bisa ketarik nanti di mesin MRI-nya. Kemudian klaustrofobia atau insufisiensi renal yang berpengaruh juga ya. Kalau misalnya ada pasien-pasien dengan MRI. Nah, kemudian prosedur yang lain kita bisa lakukan, misalkan MR spektroskopi ya. Ini menilai metabolitnya, kemudian ada MR perfusi, itu menilai dari volume darah ya pada tumor. Kemudian PET scan ini terkait dengan metabolisme di jaringan-jaringan yang lain ya. Ini sudah pernah kita pelajari yang MR perfusi dan juga MR spektroskopi di waktu kita bimbingan imaging dulu. Nah, terkait dengan imaging pada tumor otak itu kita punya 3 dasar utama ya. Yang pertama itu diagnosisnya. Ini tumor atau bukan sih? Kemudian ini jinak atau ganas. Kemudian treatmentnya mau diapakan sih? Bagaimana yang perlu diambil? Perlu diradiasi atau tidak? Kemudian terkait dengan post treatment follow up tadi ya, salah satu yang SMART syndrome tadi. Apakah ada recurrent atau residual dari post treatmentnya? Apakah ada nekrosis atau tidak kira-kira? Jadi kalau ditanya dokter tadi 3 indikasinya ini tadi diagnosisnya, treatment plan-nya, dan juga post treatment follow up-nya. Nah, ini contoh-contoh protokol yang bisa digunakan. Nah, kemudian simple step-nya itu kita ada 6. Yang pertama terkait dengan usia. Jadi usia ini memegang peranan penting ya. Nanti kalau di soal yang MCQ itu perhatikan usianya, dari usianya itu nanti kelihatan banget. Kemudian lokalisasi, karakteristiknya, menyengat kontak atau tidak, kemudian efek pada jaringan sekitar, dan solid atau multiple. Ini perbagiannya ya, kalau pada anak-anak, kemudian pada dewasa, ini pembagian dari kejadian tumornya. Bisa teman-teman pelajari ya, kalau misalkan pembagiannya yang paling banyak apa, kayak gitu-gitu. Oke, kemudian lokasinya. Ada interaksial, ekstraaksial, dan supratentorial sama infratentorial. Interaksial itu artinya dia terletak di dalam parenkim otak. Kalau ekstraaksial ya di luarnya ya. Nah, yang membedakan gimana antara interaksial dengan ekstraaksial? Kalau interaksial, biasanya dia itu tidak berhubungan dengan broad base dari tengkorak atau falx cerebri-nya. Kemudian biasanya tidak melibatkan blood link atau gangguan dari perbatasan gray matter junction-nya itu enggak ada. Kemudian biasanya kalau misalkan ekstraaksial itu biasanya dia ada perubahan dari Recording stopped. Biasanya kalau misalkan dia ekstraaksial. Kemudian kalau misalkan ekstraaksial ini juga berhubungan dengan displacement dari pembuluh darah, biasanya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Terkait dengan terkait dengan ekstraaksial tumor ya. Biasanya ada gejala-gejala seperti ini. Kenapa kok bisa terjadi CSF cleft sign? Di sini kita lihat di sini. Nah, kalau misalkan pada pasien-pasien dengan dengan tumor ekstraaksial, biasanya duranya ini akan memberikan jepitan ya di antara lesinya. Nah, makanya dia akan timbul CSF cleft sign kayak ini tadi. Nah, kemudian pembuluh darahnya ini akan menekan ke dalam, ini masanya, ini ada manis ke sini. Nah, kemudian juga akan timbul tadi buckle effect ya, buckling effect di antara gray dan white matter junction kayak gitu. Nah, itu gambaran-gambarannya ya. Nah, ini kalau misalkan temuannya biasanya ada CSF cleft, kemudian juga ada ini ya gejala-gejalanya ya, biasanya ya. Ini CSF cleft ya. Yang warnanya menyangat kontras ini ya. Pada segmen T2 ya, biasanya atau CSM. Di segmen T2 atau T2 flare bisa di situ. Kemudian kalau misalkan di meningioma kadang-kadang ada dural tail ini ya, menyebabkan adanya penyangatan pada broadband tadi, pada perbatasan dengan calvaria cranii, ada hiperostosis tadi. Oke, kemudian dural tail ini perubahan reaktif duramater ya, nodul meningoepitelia yang melekat pada masa tumor kayak gitu. Oke, pada glioblastoma, kemudian kalau yang supratentorial ya kita tahu kalau misalkan supratentorial berarti di atas, kemudian kalau di infratentorial ini lokasi-lokasi yang memungkinkan terjadinya. Nah, kemudian terkait dengan lokasi yang spesifik, biasanya kalau glioblastoma tentunya kita biasanya tentukan di supratentorial utamanya. Kemudian kalau misalkan dia lebih dari 50 tahun di cerebellum biasanya metastase. Kemudian kalau yang di periventrikular, kayak kemarin saya Mas Bayu, misalkan bisa stositoma, ependimioma atau limfoma. Kemudian ada juga yang di kortikal, misalkan ada DNET ya, embryonic neuroepithelial tumor kayak gitu misalkan, ganglioma. Nah, ini contoh-contohnya yang bisa timbul supratentorial dan juga infratentorial. Kalau pada dewasa ya ada metastase, ada glioma. Kalau infratentorial ya metastase atau hemangioblastoma. Kalau misalkan pada anak-anak
Supratentorialnya juga astrositoma, kemudian bisa ganglioma atau pinat ini tadi ya, embryonic neuroepithelial tumor ya, atau pediatric neuroepithelial tumor. Kemudian kalau infratentorial bisa ependimoma, bisa astrositoma pilositik dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di CPA ya semoga nggak ada yang dapat sih ya, susah soalnya. Kalau di CPA ini ya biasanya ada schwannoma, meningioma, tumor epidermoid ya, paraganglioma, kemudian kista arachnoid atau metastase. Jadi ini kalau misalkan nanti ditanya biasanya ya, kalau misalkan ketemu tumor di CPA, diagnosis bandingnya ada apa aja gitu. Nah, ini diagnosis bandingnya ini tadi. Oke, ini contoh-contoh di tumor di CPA. Kemudian kalau yang ventricle, nah kalau yang ventricle, ya ini contoh-contohnya ya. Jadi apa namanya? Yang ventricle ini misalkan ada ependimoma, subependimoma, kayak gitu-gitu ya, plexus choroid papilloma, kemudian bisa neurositoma sentral, histacoloid, meningioma juga bisa giant cell astrositoma. Ini contoh-contoh gambarannya ya ependimoma. Kemudian ada yang tadi lokasinya di sela atau supraselar atau paraselar. Nah, ini ada adenoma pituitari, bisa craniofaringioma, kemudian juga ada meningioma, kista Rathke, kemudian glioma chiasma, dermoid, epidermoid gitu ya, germinoma, schwannoma dan juga metastase. Ini yang contoh-contohnya. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi ada sindrom parinoid ya. Sindrom parinoid tadi, parinoid syndrome tadi, dia ada Leibniz dissociation ini tadi, singkatannya CLUS. Nah, ini biasanya dia lesi di mesencephalon dorsal biasanya. Jadi dia ada convergent retraction nystagmus, kemudian Leibniz dissociation, aqueous paralysis, retraksi, dan juga sampai ke skew deviation. Ini tanda-tanda klasiknya, ada peningkatan TIK yang klasik, kemudian juga ada paranoid syndrome. Nah, kadang-kadang juga ada gangguan siklus tidur ya, karena hubungannya dengan melatonin pada tumor-tumor pineal. Nah, ini contoh-contohnya, mikroadenoma sama makroadenoma. Perbedaannya apa sih mikro sama makro? Kalau mikro diameternya kurang dari 10 mm ya, 1 cm. Oke, kemudian ini karakteristiknya berhubungan dengan ukuran, udem, kemudian lokasi, nekrosis ya, dan klasifikasi dan juga pendarahan. Nah, ini salah satu yang kita harus hati-hati ketika ada high intensity atau hyperintens pada T1. Itu misalkan kita ketemu aplopleksi pituitari, biasanya pada tumor-tumor hipofisis yaitu ya. Jadi terjadi sumbatan mendadak atau pendarahan mendadak karena pendesakan dari massa hipofisis di situ ya, karena banyak pembuluh darah di situ. Kemudian bisa juga ada high protein atau mungkin lemak ya atau melanin ya. Nah, itu bisa jadi karena menimbulkan hiperintens pada T1 sorry. Nah, kemudian hipointens pada T2 itu justru menunjukkan mungkin ada old hemorrhage di tumor kayak gitu-gitu. Atau tumor-tumor yang sangat hiperseluler biasanya. Kemudian tadi ada udem-udem yang peritumoral, biasanya ada gangguan dari blood-brain barrier ya. Kalau misalkan ada apa namanya udem yang vasogenik, biasanya akan terjadi gangguan-gangguan dari blood-brain barrier ini tadi. Kayak gitu. Kemudian contoh-contohnya, gambarnya, kemudian ada nekrosis ya. Kalau nekrosis itu ada vascular occlusion, biasanya pada ganglion yang poor prognosis ya pada orang-orang dewasa, kemudian bisa ada trombosis kayak gitu-gitu sumbatannya. Oke, kemudian kalau klasifikasi, itu biasanya dia paling bagus kalau klasifikasi sebetulnya adalah menunjukkan di CT scan ya, biasanya tanda-tanda dari pertumbuhan yang lambat biasanya ini klasifikasi. Kemudian ada yang kistik, biasanya berhubungan dengan dinding sel ya, dinding sel yang mengalami penyengatan kayak gitu-gitu. Kemudian bisa juga ada yang sifatnya non-neoplastik gitu, misalkan kista mural kayak gitu, ya, ependimoma, ganglioglioma ya, kemudian ada hemorrhage atau pendarahan, biasanya terjadi pada tumor-tumor malignansi ya biasanya ya, hemorrhagic brain metastase kayak gitu-gitu, atau bisa juga glioblastoma dengan hemorrhagik kayak gitu-gitu. Ini hubungannya dengan pathological changes ya pada pembuluh darah. Nah, ini kalau nanti buat teman-teman apa namanya R1 ya, ini sebenarnya udah pernah kita bahas juga ya, ini waktu apa namanya dulu kita bimbingan imaging ya, ITB ya, ini adalah iso intens, B itu bright ya, jadi hiperintens, kalau hiperakut, kemudian ada ID, BD, baby dududu ya, ini ya, terkait dengan apa namanya stage-nya ya, hiperakut, akut, subakut yang awal, subakut yang akhir sampai kronik, dan segmen di T1 dan juga T2-nya, bisa teman-teman pelajari. Kemudian ada yang kontrasnya itu ada yang penyangatan kontrasnya ya. Ada yang sifatnya itu homogen, ada yang sifatnya patchy ya, bercak-bercak, ada yang sifatnya bentuknya cincin atau rim enhancement, kemudian ada yang sifatnya itu heterogen. Nah, jadi kalau misalkan yang tidak menyangat kontras, itu contohnya adalah low grade astrositoma.
Kalau yang bentuknya seperti cincin itu misalkan ada metastase, ada abses, ada high grade glioma. Ada yang sifatnya patchy. Jadi ada yang bercak-bercak, itu contohnya radiation necrosis ya. Kemudian juga ada yang sifatnya homogen. Kalau homogen ya kita bisa jelas misalkan meningioma, schwannoma, ganglioglioma kayak gitu-gitu ya. Ini contoh-contoh penyangatan kontrasnya. Kemudian single atau multiple itu kita juga bisa lihat dari MRI. Jadi single itu misalkan pada primer atau metastasis juga bisa yang single, multiple itu juga bisa pada primer dan juga pada metastasis. Ini contoh-contohnya ya. Kalau misalkan kita mau advance, misalkan kita DWI, itu bisa untuk terkait dengan selularitas tumor, post-operative injury, kemudian kalau perfusi, itu bisa pada terkait dengan angiogenesis tumor, ya, grading dan juga prognosis dari glioma. Ini pernah saya bahas di slide yang imaging. Jadi nanti kalau misalkan ada yang dapat glioma atau astrositoma, bisa dibuka lagi yang slide imaging, bagaimana CT perfusi atau MR perfusi itu menentukan di situ. Kemudian spektroskopi itu juga bisa berpengaruh. Ini contoh-contoh spektroskopi sudah pernah kita bahas juga waktu bimbingan imaging. Ini astrositoma, yang meningkat yang mana, yang kosong itu variatif ya. Kemudian yang apa namanya meningioma, abses, kemudian limfoma di situ. Jadi goalnya tadi menentukan neoplasma atau bukan, primary brain tumor ya, kemudian metastase, gradingnya, kemudian guidance untuk biopsinya, recurrent atau ada perubahan terkait dengan terapi yang kita berikan, kemudian evaluasinya. Kalau neoplasma, ya pasti dia akan cerebral blood volume-nya akan tinggi. Kemudian kolin kreatinin rasionya akan meningkat, N-acetyl aspartatnya akan juga akan meningkat juga, tapi dia akan mengalami rendah ya, jadi lebih dari 2,2. Kemudian apparent diffusion coefficient value-nya juga akan turun. Kemudian kalau misalkan primary tumor, biasanya dia akan ada infiltrasi lesi, kalau metastasis itu dia akan ekspansif biasanya. Jadi kalau misalkan kita lihat kok dia primer, biasanya dia ada RCBG-nya akan meningkat, kemudian kolin kreatinin rasionya juga akan tinggi di situ, tapi kalau yang metastasis biasanya dia akan normal kolin kreatinin rasionya. Kemudian glioma, itu juga ada NAA yang kemarin sudah kita pelajari, ADC-nya juga bisa teman-teman lihat. Kemudian guidance biopsi, jadi biopsi itu dimulai di daerah yang paling malignan, ditandai dengan kolinnya paling tinggi, dan juga cerebral blood volume-nya itu juga paling tinggi. Nah, kemudian ini terkait dengan post-treatment evaluation. Nah, kalau misalkan kita lihat ternyata ada peningkatan intensitas yang sangat cepat dengan injeksi gadolinium untuk injeksi kontras, ini berarti terjadi blood-brain barrier yang bocor. Jadi hubungannya dengan vaskularnya, berarti ini kemungkinan adalah tumor yang sifatnya resistif. Nah, kemudian ini ada post-treatment follow-up. Jadi kalau misalkan apa namanya, ini kemarin pertanyaan ujian tahap 3 saya sih, tapi saya nggak kepikiran, jadi waktu saya nggak bisa jawab. Jadi nggak kepikiran kalau sampai ditanya seperti ini gitu maksudnya. Tapi bisa juga ditanyakan sama dokter Teddy. Jadi kalau misalkan di ujian R2, saya lupa di kasusnya siapa ya waktu itu ya, apa Mas Krista atau Mas Handi, aku lupa pokoknya antara itu sih. Jadi itu responnya bisa komplit, kemudian bisa parsial, bisa stabil, atau mengalami progresi. Nah ini disebut sebagai kriteria RANO ya. Radiologi assessment atau response assessment in neuro-oncology. Ini hubungannya dengan gambaran imaging. Jadi kapan disebut sebagai sesuatu yang komplit, parsial, stabil, atau ada progresi. Ini hubungannya dengan lesi di T1, kemudian ada di T2, ada lesi atau yang baru atau tidak, kemudian status klinisnya seperti itu. Nanti gambaran-gambarannya, ada yang misalkan post-operatif iskemi ya, jadi ini misalkan, jadi ada, kalau kita lihat di sini, ada gambaran seperti gliadel wafer ya, jadi seperti wafer gliadel gitu ya, jadi dia ada area yang mengalami restriksi difusi. Ketika kalau kita lihat di ADC itu kan difusi restriksinya kayak gimana gitu kan. Jadi ini ada post-operatif iskemi setelah kita lakukan radiasi. Kemudian ini juga bisa dilihat, biasanya tadi kalau misalkan dia ada RGBV-nya yang meningkat ya, increase, nah itu dia ada kemungkinan myosite tumor atau tumor yang resistif. Kemudian ini nekrosis ya, radiasi nekrosis, gambarannya seperti ini ya, menyebabkan apa namanya ada meningioma yang dikena di sphenoid ring, kemudian dia extend ya, meluas sampai sinus cavernosus sampai orbital aspek ya, kayak gitu. Akhirnya terjadi radiasi nekrosis. Biasanya ditunjukkan dengan kolinnya yang turun, kreatininnya dan juga NAA-nya juga akan turun, dan jadi peningkatan lipid laktat kayak gitu. Ini contoh gambarannya. Kemudian yang namanya pseudo progression ya. Pseudo progression ini dia ada signifikan increase ya di sedikit di periferalnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya di gambaran kurung ini tadi ya, di tanda kurung ini. Nah, kemudian dia ada pertambahan tapi seolah-olah bertambah gitu ya. Tapi sebenarnya enggak sebetulnya. Jadi setelah reseksi segini, kemudian setelah diukur seperti ini. Jadi dia sebenarnya ada pseudo progression. Seolah-olah bertambah padahal sebenarnya enggak.
Kemudian pseudorespon, sebenarnya dia juga berespon, tapi kok ukurannya nggak seolah-olah nggak berubah gitu ya. Tapi sebenarnya dia berespon. Nah, ini pseudorespon. Biasanya gejalanya ada T2 flare hyperintensity kayak gitu-gitu. Kemudian ada yang partial respon. Kalau partial respon ini dia tadi yang di kriteria Rano tadi. Jadi dia ada lebih dari 30% pengurangan ukurannya, kemudian spektroskopinya juga ada penurunan dari NAA, tapi juga terjadi tidak ada peningkatan dari cerebral perfusionnya. Kemudian ini komplikasinya ada abses ya, tadi ada abses, itu contohnya pada reseksi, kemudian setelah itu 4 bulan kemudian ternyata ada gambaran ring enhancement nih. Jadi ini ada abses ternyata bisa timbul di sini. Kemudian ada SMART syndrome tadi ya, stroke-like migraine attacks after radiation therapy. Jadi biasanya pasien-pasiennya itu datang dengan nyeri kepala migrain ya, nyeri kepala yang seperti migrain yang berdenyut, kemudian ada nausea, ada MSS, ada fotosensitivitas. Nah biasanya itu gambarannya ada hiperintensitas di T2 yang mengisi sulcus dan giri di situ. Dan kemudian ada penyangatan yang ditunjukkan dengan adanya restriksi diffusion pada segmen ADC-nya. Biasanya kayak gitu. Nah, biasanya dia kena di bagian posterior ya, hemisfer yang posterior atau di cerebellum. Ini kondisinya ya, contohnya ya, dia di bagian posterior ya, fossa posterior. Nah, kemudian dia radiasi, kemudian ada persistent headaches ya. Kemudian kita lihat di sini, di T2-nya, dia ternyata ada giriform thickening. Jadi ada girinya itu menebal kayak gini kita lihat. Dan kemudian ternyata di DWI-nya itu ada diffusion restriction kalau kita lihat di sini. Ini menyebabkan contoh-contoh penegakan dari SMART syndrome tadi. Nah, kemudian ini contoh complete remission ya. Ini benar-benar hilang. Jadi setelah 13 hari osimertinib, pemilihan osimertinib, nah ini ternyata dia lebih bagus kondisinya, kita lihat di sini. Nah, ini sedikit tebak-tebakan ya untuk menutup bimbingan kita yang terkait dengan tumor sistem saraf pusat. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi, ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira sampai di sini? Terkait dengan materi dasarnya tadi, kemudian terkait dengan imagingnya, kayak gitu-gitu yang sudah kita pelajari. Sementara Halo? belum. Belum ya, oke. Kita lanjut sedikit ya ke tebak-tebakan terkait radiologinya. Jadi nih, misalkan nih. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, misalkan ada astrositoma, itu ada yang derajat tinggi dan juga derajat rendah ya. Kemudian ada oligodendroglioma tumor ya. Kemudian ada metastasi tumor, primitif ya, primitif neurodermal tumor atau PNET tadi, kemudian tumor ependim, kemudian ada neuronal dan juga mixed glia. Nah, kita lihat batasnya kira-kira gimana. Kalau batasnya tertuju dengan jelas atau well defined, berbatas tegas, kemudian kita lihat ya bisa asosiatif tumor yang low grade, kemudian bisa oligodendroglial tumor atau metastatik tumor juga masih bisa. Kemudian kalau batasnya itu tidak jelas, itu bisa asosiatif yang high grade, bisa PNET, bisa ependymal ya. Kemudian kita lihat kira-kira signal diffusionnya kayak gimana. Kalau signal diffusionnya itu tidak ada restriksi, mungkin dia ada astrositoma yang high grade kayak gitu-gitu. Kemudian kalau yang di sini, kalau sinyalnya dia heterogen, ya mungkin dia metastasis. Kalau sinyalnya homogen, bisa astrosit kayak gitu-gitu. Nah, ini contohnya, gambarannya, ini hybrid astrositoma ya. Dia terpenuhi hybrid astrositoma, dia di sini batasnya tidak tegas ya, ini ill defined ya. Kita nggak lihat batas yang tegas di sini. Kemudian ada sinyal diffusionnya tidak restriksi. Kemudian terjadi ini contohnya astrositik tumor kayak gitu. Kemudian ada yang kita lihat di supratentorial, misalkan supratentorial, kita lihat kira-kira dia tumornya apa, misalkan tumor plexus choroid atau astrosit atau mungkin neurositoma kayak gitu ya. Nah, batasnya kira-kira gimana, berbatas tegas atau tidak misalkan. Kalau berbatasnya tegas, ya mungkin kita bisa klasifikasikan sebagai plexus choroid tumor. Sinyalnya gimana, homogen atau tidak. Ini contohnya plexus choroid yang papiloma. Kemudian ini contoh satu lagi, misalkan ada olfactory dari meningioma ya, olfactory groove, olfactory groove. Jadi dia, kita lihat kalau meningioma tadi kan menyangat kontrasnya kan homogen ya, tadi ya salah satunya. Nah, jadi kalau misalkan dia homogen, kemudian tidak ada restriksi ya, ini homogen banget kan, cuma satu aja, nah ini meningioma kasusnya. Kemudian nih kalau misalkan berbatas tegas tapi homogen, tapi ternyata kok penyangatan kontrasnya juga dia homogen ya, contohnya misalkan pada metastasis adenokarsinoma. Kemudian satu lagi misalkan ini pada lokasi di infratentorial misalkan. Kita lihat batasnya tegas atau tidak. Kalau batasnya tegas, ya mungkin dia medulloblastoma atau plexus choroid tadi yang seperti yang tadi. Kemudian sinyalnya gimana? Homogen atau tidak? Kalau sinyalnya homogen, dia medulloblastoma. Misalkan seperti ini. Ini ya di cerebellum biasanya.
Kemudian kalau yang infratentorial lagi, misalkan kita lihat batasnya tegas atau tidak. Kalau misalkan batasnya tidak tegas, kemudian di sini ya mungkin kita bisa ada restriksi, misalkan pada schwannoma akustik. Oke, mungkin itu yang bisa aku kasih dulu untuk pertemuan yang pertama ini. Nanti saya ini banyak aku share di di grup juga di 4X. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya ya, sedikit-sedikit aja, tapi teman-teman biar nggak terlalu meluap gitu maksudnya. Jadi nanti kita pertemuan yang berikutnya kita akan bahas tentang onkologi primer ya. Jadi kita akan bahas tentang meningioma, glioma sama terkait dengan adenoma hipofisis ya, yang paling sering kan 3 itu biasanya yang keluar di ujian. Nanti baru yang metastasis dan juga yang spinal metastasisnya kita pelajari di yang pertemuan berikutnya kayak gitu. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin kita adakan minggu habis asar lah, sekitar jam 3 ya kan, nggak ada yang jaga toh hari Minggu itu. Ini teman-teman R2 ya terutama ya, kalau teman-teman R1 mau ikut monggo. Nggak ada yang jaga ya, Minggu sore itu nggak ada yang jaga kan, jam 3 gitu? Izin tidak, Pak. Tidak, Pak. Nggak ada ya, oke. Nanti aku kasih bahan dulu terkait dengan NCCN ya, nanti teman-teman baca dulu ya. Jadi besok pas kita belajar glioma terutama ya, kemudian meningioma nggak terlalu ribet sih, glioma terutama nanti kan ada yang mutan IDH1, kodelasi 1P19Q kayak gitu-gitu, kemudian ada IDH mutan gitu ya. Terus TMGT ya, metilasi TMGT itu harus teman-teman pelajari dulu. Jadi nanti biar nggak bingung, pas itu kalau misalkan ada yang mau didiskusikan bisa langsung diskusi gitu. Oke, sementara itu dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan basic ini tadi ya. Kita udah belajar tentang gejala klinis, kemudian terkait dengan dasar-dasarnya lah setidaknya dari onkologi termasuk sindrom lupus kita udah review tadi. Ada yang bertanyakan dulu sampai di sini? Ada, boleh izin tanya satu hal, Pak? Boleh, 2 juga apa Mbak, tanya aja monggo gimana Mbak. Yang tadi Pak mengenai false sign itu, apakah ketika tadi. false sign itu keluar, itu selalu, maksudnya dia keluar secara sendiri atau dia sebenarnya didahului dengan true sign? Oh iya. Sebenarnya tergantung dari luasnya Mbak biasanya. Kalau misalkan pada pasien-pasien yang udemnya luas atau ukuran tumornya besar, memang seperti tadi yang disampaikan Mbak Amal tadi itu, memang false sign-nya bisa muncul. Jadi kalau mendesakkan tumor kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya itu true sign sendiri itu, kalau dari dulu Dr. Risono, almarhum Dr. Risono sih yang pernah menyampaikan ini, kemudian pernah diulang Dr. Teddy pas dulu aku maju lapsus meningioma itu, bahwa sebenarnya gejala dari tumor itu baru memberikan gejala ketika berat tumornya itu mencapai 40 gram sebetulnya Mbak Jen. Kadang-kadang tuh terusannya itu nggak terasa kalau orang-orang yang kena tumor itu, karena sifatnya kan kronis progresif ya. Kayak tadi, jadi gejala motoriknya awalnya ya diabaikan seperti hal yang biasa gitu, sampai akhirnya memuncak ketika sudah berarti mencapai 40 gram tadi. Jadi bisa dikeluar dari terusan dulu itu juga bisa. Tapi bisa langsung false sign ketika ukurannya besar banget yang baru ketahuan, itu juga bisa. Jadi false sign tadi timbulnya memang bisa karena adanya pendesakan atau bisa juga karena adanya udemnya tadi. Kayak gitu Mbak Phil. Pak, terima kasih. Oke, jelas ya Mbak, kejawab ya? Semoga kejawab ya? Iya, nggih. Oke. Paham. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyain lagi kira-kira? Nanti kalau misalkan belum sekarang, kalau mau WA, PM juga nggak apa-apa sih. Gitu, sementara ada lagi? Belum ya, oke. Kalau belum, kita akhiri diskusi kita kali ini. Kita berdoa semoga yang kita pelajari boleh bermanfaat. Dan bisa teman-teman bisa langsung lulus semua one shot ya. Bisa langsung poli, bebas follow up ya. Biasanya kalau pin merah ke pin kuning kan itu seneng banget. Itu kan itu, weekend udah nggak harus ke rumah sakit gitu ya. Sebulan lagi semoga bisa lancar semuanya, bisa naik semuanya ke pin kuning ya, teman-teman R2 terutama. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke. Ya, amin. Nanti kalau misalkan ada yang mau bingung atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan bisa konfirmasi ke saya langsung ya. Oke, kurang lebih saya mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi yang onkologi primer di hari Minggu jam 3:30 mungkin ya, 3:30 lah. Habis asar kita 3:30 ya mungkin ya, kira-kira ya. Iya, Pak. Oke.
Gitu ya. Oke, saya izin live ya, nanti aku share bahan-bahannya, bisa dipelajari dulu, terutama yang NCCN. Gitu. Ya, teman-teman yang R1 ya dinikmati dulu, setidaknya nyicil-nyicil belajar dikit-dikit buat nanti ujian R2. Nanti yang R1 minggu depan bulan depan kita pelajari nanti. Gitu ya, saya izin live ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, terima kasih. End meeting aja, Brils. Terima kasih Pak Bu.